Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan diri. Pernahkah kita kecewa terhadap apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita? Kita terus terobsesi dengan kata-kata seandainya. Seandainya aku bekerja lebih keras, aku akan berhasil. Seandainya dia tidak curang, aku akan sukses. Seandainya peristiwa menyakitkan itu tidak terjadi, aku akan baik-baik saja, dan lain-lain. Pemikiran ini akhirnya mengikat diri kita dengan penyesalan di masa lalu. Hal ini kadang menghambat langkah kita menuju masa depan. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan ikatan masa lalu dan terus menjalani kehidupan sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik? Ada satu topik yang akan kita pelajari di penghujung tahun 2021 ini, yaitu penerimaan diri. Apa itu penerimaan diri? Penerimaan diri didefinisikan sebagai penerimaan individu atas semua atributnya, baik yang positif ataupun yang negatif. Ini termasuk penerimaan kondisi fisik, perlindungan diri dari kritik negatif, dan keyakinan pada kapasitas atau kompetensi diri. Dapat dikatakan pula bahwa self-acceptance merupakan suatu kondisi dan sikap positif individu dalam bentuk penghargaan terhadap diri, menerima segala kelebihan dan kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahan, tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, dan berusaha sebaik mungkin agar bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang yang memiliki penerimaan diri yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya kritik dan tuntutan dalam perjalanan hidupnya. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang kurang empati dan terus dituntut, tapi tidak pernah memuaskan atau memenuhi pengharapan orang tua yang terus naik ke standarnya, sehingga mustahil memenuhi pengharapan mereka dan tidak pernah mendapatkan penerimaan dari orang tua. Hal ini membuatnya menuntut diri sendiri dengan standar yang tinggi. Semakin tinggi pengharapannya, semakin besar potensi untuk kecewa terhadap diri sendiri. Semakin kecewa terhadap diri sendiri, semakin sulit untuk menerima diri sendiri. Beberapa orang dengan penerimaan diri yang rendah mencoba untuk meningkatkannya dengan mencapai hal-hal besar, tapi ini hanya membantu meningkatkan harga diri untuk sementara waktu saja, karena prestasi tidak bisa menggantikan kedekatan dan penerimaan dari orang lain. Orang lain akan segera melupakan prestasi yang didapatkan, dan diri sendiri kadang memandang prestasi hanya suatu kebetulan dan meragukan kompetensi diri. Hal ini akhirnya menimbulkan kekecewaan yang baru. Semakin kecewa terhadap diri sendiri, semakin sulit untuk menerima diri sendiri. Apa efek fisik dan emosi ketika seseorang sulit menerima diri sendiri? Tanpa penerimaan diri sendiri, kita akan mengalami kesejahteraan psikologis yang rendah. Meningkatnya pemikiran negatif akan meningkatkan kecemasan. Hal ini akan mengakibatkan naiknya tekanan darah, detak jantung cepat atau kurang teratur, bahkan penyakit yang berkaitan dengan nyeri sendi. Selain itu, ketika merasa negatif tentang diri sendiri, area otak yang membantu mengendalikan emosi dan stres memiliki sedikit materi abu-abu daripada seseorang dengan tingkat penerimaan diri yang lebih tinggi. Kurangnya materi abu-abu ini juga dapat muncul di daerah batang otak yang memproses stres dan kecemasan. Sinyal stres dari daerah ini pada akhirnya mengganggu daerah kontrol emosi. Jadi penerimaan diri yang buruk akan mengganggu kontrol emosi dan meningkatkan sinyal stres di otak. Lalu bagaimana meningkatkan penerimaan diri? Ada 3 cara untuk meningkatkan penerimaan diri. Yang pertama, regulasi diri. Kedua, kesadaran diri. Dan yang ketiga, transendensi diri. Yang pertama, regulasi diri melibatkan pengelolaan emosi negatif seperti kebencian terhadap diri sendiri dan memfokuskan kembali pada aspek positif diri sendiri serta membingkai ulang atau reframing situasi negatif sehingga melihat peluang di dalamnya dengan perspektif yang lebih luas. Misalnya,
meresponi kritik negatif dari siapa yang mengatakan, mengapa dia mengatakan begitu. Apakah pengalaman hidupnya memang penuh hal negatif sehingga itu juga yang dikatakannya? Ingat bahwa ketika seseorang mengatakan hal yang negatif pada kita, sebenarnya bukan mutlak kesalahan kita. Kemungkinan dia yang sedang terluka, banyak pengalaman negatif yang dialami dan melampiaskan sakit hatinya kepada kita. 2. Kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan hal yang penting dalam penerimaan diri. Kita perlu menyadari bahwa pengalaman di dunia ini tidak selalu sesuai dengan pengharapan kita. Meskipun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi ada faktor lain yang di luar kendali kita. Kita perlu menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan terintimidasi dengan kelebihan orang lain. Cukup menerima diri apa adanya. Kita perlu menerima pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu dengan kesadaran diri karena masa lalu tidak bisa diubah. Memaafkan orang-orang yang menyakiti di masa lalu. Memaafkan kesalahan diri di masa lalu dan menyadari pemicu kesalahan tersebut sehingga mampu membangun strategi mengatasi kelemahan diri. Kesadaran diri ini juga terkait dengan konsep diri. Seseorang dengan konsep negatif akan membuatnya sulit menerima diri sendiri. Dibutuhkan konsep diri positif untuk bisa menerima diri sendiri. Seseorang dengan konsep diri positif dapat menerima dan memahami fakta-fakta yang begitu berbeda dengan dirinya, mampu menerima dirinya, memiliki penilaian realistis terhadap sumber daya yang dimiliki diri, yang kemudian dikombinasikan dengan penghargaan atas diri sendiri. Yakin akan standar diri sendiri tanpa harus dikendalikan oleh orang lain, dan memiliki penilaian realistis mengenai keterbatasan tanpa harus mencela diri sendiri. Yang ketiga, transendensi diri. Transendensi diri merupakan kebutuhan manusia untuk bergerak keluar dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri seperti Tuhan, atau melakukan sesuatu di luar ego diri, seperti membantu orang lain tanpa berpikir imbalan. Dia mampu berkontribusi dalam masyarakat atau komunitas tertentu tanpa mengharapkan balasan. Transendensi diri juga menimbulkan perubahan fisik di otak. Ini telah dikaitkan dengan peningkatan ketersediaan neurotransmitter serotonin di batang otak yang menjaga suasana hati tetap bahagia dan positif. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat menerima diri. Terus berproses dengan regulasi diri, kesadaran diri, dan transendensi diri. Terima segala pengalaman di masa lalu, lakukan yang terbaik untuk masa sekarang, dan terus maju berkontribusi untuk mengembangkan transendensi diri. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and
face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.